Bapak Ibu bisa dimulai ya? Ya, silakan Pak. Halo? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. PowerPoint-nya. Waalaikumsalam. Ya udah terlihat Pak. Udah ya? Silakan bisa. Ya. Ya, tadi ada yang baru datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita ada pertemuan dalam rangka tugas PCT Batch 6 Jawa Barat kelompok 1F ya, berlangsung pada sore hari ini dari jam 4.30 sore hari sampai jam 6 ya, insyaallah, yang akan membahas tentang indikator keberhasilan pendidikan yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Setiawan dari SMA Nurul Farah. Beliau bertempat tinggal di Kampung Bulusur, RT 2, RW 8, Kecamatan Gunung Sindur. Gunung Sindur di ke arah mana nih? Arah Parung, Pak. Parung ya. Iya, Parung ke arah sana Arah ya. Parung, Pak, dekat tuh, dekat Pak dari saya. Iya, dekat ya. Oh iya, dekat ya, Parung. Dekat Parung. Jadi Gunung Sindur kayaknya tantangan nih masalah sinyal nih. Baik, kita sedikit biodata dari Pak Budi Setiawan. Tadi kalau dari host adalah Nuri Amalia dari SMAN 1 Parung, dan sudah bersama kita Ibu Instruktur Bu Nur Aini. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Rekan-rekan yang lain kita nggak tahu juga nih. Saya baru mau share berkaitan dengan perpindahan pergeseran schedule kita karena ada kendala teknis ya. Kendala teknis tadi di sesi pertama yang seharusnya jam 3 ya. Jam 3. Jam 1 siang ya. Kita geser karena ada masalah teknis yang tidak memungkinkan untuk berlangsungnya sesi yang pertama. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Pak Budi untuk presentasi. Angga, langsung aja Pak. Ya, baik Pak, terima kasih. Tampilkan ya layarnya ya, sebelumnya. Ya. Soalnya di saya ini gambarnya mulai nggak gerak lagi nih. Tapi suara terdengar ya. Terdengar Pak. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Bentar Pak Budi, sebentar Pak Budi. Pak Budi, yang laptopnya dimatiin ya? Halo? Yang laptop di keluar live meeting apa gimana? Oh, keluar. Enggak. Ini tapi cuma nama Pak Budi cuma yang ada HP-nya, yang pakai HP. Ya, jadinya ini nggak tampil PowerPoint-nya. Oh gitu.
PowerPoint-nya ada di mana, Pak? Ya udah dikirim aja ke saya ya. Gimana biar bisa tampil? Iya, Bu, tunggu sebentar Bu ya. Ya. Oh, mati sendiri dia ya itunya ya. Iya, keluar sendiri. Keluar sendiri ya. Makanya kata saya kok ini yang di laptop gambarnya nggak gerak-gerak. Iya, terus ini Bapak tinggal yang di HP aja nih, ada di sini. Ini HP aja ya. Sebentar Bu ya, saya kirim ke Ibu ya. Ya, siapa? Sudah saya kirim ke WA Bu. Oke, Pak. Kalau masuk lagi nih di yang di laptop. Sudah terkirim, Pak? Nah, ini udah tersambung ya. Oh ya. Di saya lagi download ya udah. Ya, udah. Ya. Ini sharing dari mana, Pak Budi ya nih? Dari Pak Budi ya, yang punya saya belum di-share. Oh. Oh ya. Oke, silakan dilanjut, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nuri selaku host pada pada sore hari ini. Kemudian tak lupa kepada Pak Ahmad selaku moderator. Terima kasih yang sudah memberikan kesempatan waktunya kepada saya pada sore hari ini. Kemudian yang terhormat kepada Ibu Nur Aini selaku instruktur yang selalu mendampingi dalam setiap kegiatan di kelompok 1F ini. Sedikit aja, ini sebenarnya saya yakin Bapak dan Ibu di sini sudah sangat paham berkaitan dengan pendidikan, bahkan kalau saya ini masih belajar sebenarnya di dalam dunia pendidikan. Makanya ini sebenarnya untuk belajar dan mengingatkan diri pribadi saya sendiri berkaitan dengan pendidikan itu sendiri itu seperti apa sih. Sebelum kita masuk ke dalam materi ataupun diskusi kita pada sore hari ini, sedikit berkaitan dengan profil saya. Perkenalkan, nama lengkap saya yaitu Budi Setiawan, lahir pada tanggal 15 Juni 1990, tempat tinggal tadi sudah disebutkan, masih wilayah perkampungan, yaitu Kampung Glusur, RT 2 RW 8, desa atau kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Kemudian dari status alhamdulillah sudah menikah dan memiliki satu orang putri yang sekarang berusianya kurang lebih 4 tahun. Untuk instansi sendiri saya bekerja sekarang di SMA Nurul Falah Gunung Sindur. Tepatnya itu di dekat Cisaeng, sebenarnya sudah hampir perbatasan dengan wilayah Cisaeng itu Gunung Kapur. Mungkin yang sudah tahu sini Bu Nuri kayaknya. Untuk pengalaman kerja sendiri sebelum saya memasuki dunia pendidikan atau sebagai seorang pengajar, saya pernah bekerja juga sebelumnya, bekerja di Hotel Dharma Wangsa kurang lebih 4 tahun selama saya kuliah. Itu saya kerja sambil kerja. Setelah lulus kuliah baru saya memasuki yang namanya dunia pendidikan. Makanya ini materi hari ini untuk pembelajaran diri saya pribadi dan bisa juga untuk share kepada teman-teman semua yang ada di sini.
Baiklah, kita langsung aja. Suaranya masih terdengar ya Ibu ya? Masih, Pak. Ya, jelas Pak. Terdengar. Nah, ini berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang indikator pendidikan. Apa sih sebenarnya indikator pendidikan itu sendiri? Nah, pengertian dari indikator pendidikan, indikator merupakan suatu konsep sebagai pendidikan merupakan besaran kuantitatif mengenai suatu konsep tertentu yang dapat digunakan untuk mengukur proses dan hasil pendidikan atau dampak dari suatu instrumen kebijakan pendidikan. Sebagai ukuran kuantitatif, indikator merupakan besaran dari suatu keadaan empiris dari suatu konsep atau gejala tertentu sebagai hasil pengolahan dari satuan atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Indikator pendidikan berguna untuk menilai efektivitas pendidikan yang telah diberikan kepada siswanya dan merupakan kompetensi dasar yang bersifat lebih spesifik dan menyeluruh. Bisa dikatakan, indikator ini merupakan ukuran perilaku dalam mencapai kompetensi dasar pada suatu mata pelajaran. Indikator pendidikan ini dapat dijadikan sebagai penilaian untuk melihat tingkat pemahaman dan penguasaan materi oleh siswa. Dalam pembuatannya, indikator pendidikan ini menyeimbangkan dengan karakteristik instansinya, visi-misi, dan potensi yang ada pada peserta didik. Aduh, maaf nih Bapak Ibu, soalnya saya kalau pulang biasanya langsung main sama anak ini, jadi tampilannya digangguin terus sama anak nih. Ya, nggak apa-apa Pak. Santuy aja Pak, santuy. Ya, kalau pulang biasanya saya langsung main. Anaknya Kalau boleh kemarin- tampil. Kalau kemarin saya sehari di sini dia nggak ikut, tapi kalau udah pulang dari sekolah biasanya saya langsung main sama dia, jadi gitu dah, ikut-ikutan terus. Ya, lanjut. Tujuan dari indikator pendidikan tentunya untuk mengukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi yang namanya indikator pendidikan ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan pendidikan itu sendiri. Karena suatu keberhasilan tentu adanya cara ataupun indikatornya, sehingga kita mengetahui apa
memang siap, waktu awal pretest itu nilainya kecil, tetap kalau dia niatnya, kemudian dia ada tekad untuk belajar, nah tetap kembali lagi kepada si peserta didik itu sendiri. Ini hanya untuk mengelompokkan saja dan untuk mengetahui seberapa jauh, seberapa siap dia mengikuti pelajaran. Nah, kemudian yang kedua di sini dikatakan sebagai input pendidikan, yaitu tadi ada yang namanya sumber daya, kemudian ada yang namanya perangkat-perangkat, kemudian harapan lainnya. Tentunya berkaitan dengan sarana prasarana, peralatan. Kalau itu tidak ada, ya mungkin kegiatan pendidikan ataupun pembelajaran itu tidak dapat berjalan. Dan begitu juga dengan adanya input sumber daya manusia, itu adanya tentunya kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa. Kalau di antara ini nggak ada, ya pastinya sama halnya yang tadi, kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada yang namanya sebagai kepala sekolah sebagai pemimpin, kemudian dewan guru nanti yang terjun di lapangan memberikan materi kepada peserta didiknya, serta karyawan ataupun staf dari sekolah itu sendiri. Nah, kemudian yaitu yang meliputi struktur organisasi tugas, rencana pendidikan, biasanya dibahas di dalam namanya rencana program pendidikan. Mungkin biasanya kita mulai di awal tahun pembelajaran. Apa saja kegiatan kita selama 1 tahun ke depan, baik itu jangka pendek ataupun jangka menengah dan jangka panjang. Selanjutnya berkaitan dengan input harapan yang berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut. Semakin tinggi kesiapan input, maka semakin tinggi pula mutu input tersebut. Artinya, ketika sekolah itu sudah siap dengan segala sesuatunya berkaitan dengan gedungnya, fasilitasnya, kemudian dari Bapak Ibu Dewan Gurunya, kemudian dari program-program pendidikannya sudah terencana dengan baik, maka kegiatan sekolah pun dapat terlaksana dengan baik. Kemudian indikator yang kedua yaitu proses pendidikan. Proses pendidikan adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, serta proses belajar mengajar, monitoring dan evaluasi. Dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tinggi dibandingkan dengan proses-proses yang lainnya. Proses akan dikatakan memiliki apabila pengkoordinasian dan penyelesaian serta pemaduan input, guru, kurikulum, uang, peralatan, dan lainnya dilakukan secara harmonis, sehingga situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu mendorong, memotivasi, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Nah, jika di sini berkaitan dengan proses pendidikan, yang paling utama yaitu ketika proses pembelajaran berada di dalam ruangan kelas, di mana pembelajaran itu berjalan dengan serasi alias harus membuat peserta didik kita menyenangkan. Tentunya di sini Bapak dan Ibu sudah sangat paham berkaitan dengan proses pembelajaran ketika berada supaya peserta didik itu tidak bosan. Ketika kita didik itu sangat antusias dalam belajar serta namanya senang mengikuti pelajaran kita. Makanya perlu di sini sebenarnya namanya model ataupun metode pembelajaran. Nah, yang pertama belajar mengajar kepemimpinan
memiliki budaya, memiliki teamwork kompak, cerdas, dan dinamis, memiliki kemandirian, partisipasi warga dan masyarakat, memiliki keterbukaan manajemen, memiliki kemampuan, kemudian evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Indikator yang ketiga. Indikator yang ketiga berkaitan dengan output pendidikan. Output atau keluaran adalah bahan jadi yang dihasilkan oleh Halo? Pak Budi, suaranya putus-putus, Pak Budi. Pak Budi? Pak Budi, suaranya putus-putus. Yang lain bagaimana, Bapak Ibu? Oh iya ya. Halo? Ya. Halo, Pak? Ya, udah jelas ini. Siap, dilanjut, Pak. Kelulusan untuk melanjutkan pendidikan maupun memilih pekerjaan. Selain itu, sekolah yang baik juga membekali siswanya kemampuan untuk mengembangkan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Outcome lebih mencakup pada berbagai hasil yang harus tercapai dalam jangka pendek, jangka menengah, serta dampak jangka panjang. Nah, ini berkaitan dengan outcome jangka pendek dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama kesadaran, yang kedua pengetahuan, yang ketiga sikap, dan yang keempat keterampilan. Tentunya di sini ketika proses pembelajaran kita sangat mengharapkan yang namanya tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Itu tentunya berkaitan dengan pengetahuan. Nah, kemudian kesadaran. Nah, dalam proses pembelajaran perlu adanya kesadaran dari peserta didik ataupun dari pendidiknya itu sendiri. Nah, dari peserta didik, dia sadar kalau dia tuh sebagai seorang pelajar. Apa sih tugasnya pelajar itu? Apa sih kewajiban dia selama belajar? Apa yang harus dia lakukan ketika proses pembelajaran itu sendiri? Nah, kemudian dari pendidiknya. Nah, kalau dari pendidiknya, dia harus mengetahui sikap, karakter dari peserta didik itu sendiri. Makanya di sini perlu adanya yang namanya model ataupun metode pembelajaran. Nah, tidak semua peserta didik dapat menyerap atau menerima materi yang telah kita sampaikan. Ada yang mungkin dia lebih senang dengan menggunakan gambar ataupun video, ada yang memang lebih senang dia langsung praktek tanpa. Nah, disinilah perlu ke kreativitas dari pendidiknya itu sendiri. Nah, makanya di sini yang pertama adalah kesadaran. Kemudian yang kedua, pengetahuan. Ya, tentunya melalui proses pembelajaran, kita berharap bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan kepada peserta didik itu dapat
sehingga menjadi lebih tahu ataupun dapat mengerti apa yang kita berikan kepada mereka. Nah, yang ketiga berkaitan dengan sikap. Nah, di sini yang paling kalau menurut saya sendiri, nah ini yang proses yang lumayan berat juga, karena untuk merubah sikap seseorang itu tidak mudah. Terkadang apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan, apa yang kita nasihati kepada peserta didik itu tidak diterima dengan baik. Artinya apa, Bapak Ibu? Nah, di sini ada beberapa siswa ataupun ada beberapa peserta didik. Nah, ini berkaitan dengan pengalaman saya aja, terkadang dari sikapnya itu kurang untuk peserta didik. Nah, di sini berkaitan dengan saya, ada yang namanya ketika kita ini aja salaman, mengucapkan salam. Terkadang peserta didik itu apa ya namanya, salaman itu bukan mencium, tapi diberikan kepada pipi ataupun dahinya. Nah, itu kan merupakan salah satu contoh yang kurang baik sebenarnya. Masa kita salaman kepada pendidik ataupun kepada guru itu ke pipinya. Nah, seharusnya yang baiknya itu seperti apa? Nah, kemudian ketika berada dalam proses pembelajaran, tidak sering juga ada beberapa siswa yang ataupun kurang peduli terhadap pembelajaran. Dia lebih senang yang namanya ngobrol di dalam kelas, kemudian bercanda di dalam kelas. Nah, ini yang perlu kita sikapi secara bersama, khususnya bagi diri saya. Kemudian keterampilan. Berkaitan dengan keterampilan, diharapkan peserta didik selama proses pembelajaran dia memiliki suatu keterampilan tersendiri. Nah, mungkin di sini kalau berkaitan dengan pembelajaran, kita masuk biasanya ada yang namanya pembelajaran SBK ataupun kesenian ataupun prakarya itu sendiri. Nah, itu peserta didik dilatih berbagai macam keterampilan supaya dia memiliki keterampilan tersendiri. Selanjutnya yang kedua berkaitan dengan outcome jangka panjang, jangka menengah adalah perilaku. Nah, sebenarnya tadi udah termasuk, kemudian profesinya, serta pengambilan kebijakan. Nah, jadi kalau untuk berkaitan dengan perilaku tadi sudah hampir sama berkaitan dengan sikap. Jadi perilaku dia tuh setelah mengikuti pembelajaran ataupun di dalam dunia pendidikan, dia tuh seperti apa nanti sikapnya? Apakah dia lebih baik atau tidak, atau sebaiknya, ataupun dia memiliki perilaku yang kurang baik. Kemudian profesi dan pengambilan kebijakan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan outcome jangka panjang. Kondisi yang diharapkan meliputi kondisi ekonomi, kondisi sosial, serta keadaan lingkungan. Nah, ini berkaitan di sini kondisi ekonomi. Nah, tadi ada yang namanya ketika dia lulus sekolah, bisa dia melanjutkan pendidikan ataupun dia melanjutkan ke dalam dunia pekerjaan. Ya, tentunya di sini kalau dia setelah lulus sekolah nanti, kalau dia bekerja, nah diharapkan dia dapat merubah yang namanya kondisi perekonomian di dalam keluarganya. Karena kalau dia sudah bekerja, tentunya dia mendapatkan penghasilan tersendiri yang dapat membantu ataupun memudahkan yang namanya dari perekonomian untuk orang tuanya itu sendiri. Nah, kemudian dari kondisi sosialnya, dia bisa nggak terjun di dalam dunia masyarakat, karena setelah pembelajaran di sini banyak sekali materi-materi muatan-muatannya. Yang tadi berkaitan kalau keterampilan itu kalau berkaitan dengan keterampilan materinya itu prakarya, kemudian SBK ataupun praktek-praktek yang lainnya kalau di SMK. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan lingkungan di sini tentunya ada nilai-nilai sosialnya. Nah, di sini ada yang namanya contohnya itu mata pelajaran sosiologi, di mana peserta didik itu diajarkan tentang kehidupan sosial di dalam masyarakat. Nah, dia bisa nggak mengaplikasikannya apa yang telah dia pelajari, kemudian dia laksanakan, dia praktekkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, mungkin itu saja materinya untuk yang dapat saya sampaikan. Silakan Bu Nuri, mungkin ada yang ingin dipertanyakan atau yang ingin didiskusikan. Halo Bu Nuri. Iya, Pak. Ya, Iya, siap. Terima kasih Budi Setiawan yang telah mempresentasikan tentang
indikator keberhasilan pendidikan. Saya maaf. Ya, ini setelah kita dengarkan bersama ya uraian dari Pak Budi nih berkaitan dengan indikator keberhasilan pendidikan dari sejak awal ya. Komponen-komponen yang mencakupnya itu ada input, proses, outcome, dan segala macamnya. Ini sampai terkait dengan outcome yang cukup ini nih, yang cukup luas ya. Ada jangka pendek, menengah, sampai jangka panjang yang berdampak pada kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan ya. Jadi pendidikan itu memang satu hal yang sangat strategis lah ya. Pendidikan itu sangat strategis. Karena demikian strategis sampai anggaran dari negara pun betul paling terbesar ya. Karena tadi bukan hanya hal-hal yang jangka pendek, seperti kemarin-kemarin ada anggaran untuk ujian nasional dan segala macamnya gitu. Untuk pendidikan karakter sekarang ini bahkan pada hal-hal yang lebih luas lagi, yang lebih jangka panjang lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, kiranya ada yang ingin ditanyakan. Tadi sesi pertama ya, penjelasan pemaparan dari presenter Pak Budi Setiawan. Kemudian sesi kedua kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan. Kita kayaknya di antara kita aja. Ada Bu Nuria sebagai host, ada Bu Nuraini sebagai struktur, ada saya sebagai moderator. Boleh tanya ya Pak? Keempat aja ya. Ya. Saya suka gini Pak, kalau misalnya siswa waktu kelas 1 dia baik prestasi gitu ya, kemudian di kelas 2 justru dia prestasinya makin menurun. Ya. Baik, itu aja Bu, sudah Bu? Terdengar ya Pak? Terdengar? Udah selesai? Terdengar Kan Bu. lagi baperin kirain. Ya. Jadi misalnya di kelas 1 dia pinter, dia prestasi ya, tapi ketika di kelas 2 prestasi dia menurun, terus dilihat dari sikapnya juga jauh lebih kurang baik dibandingkan dengan kelas 10 misalnya gitu. Jadi sebenarnya ini proses pembelajarannya bagaimana ini? Karena mestinya kan dengan input begini, akhirnya setelah melalui proses pembelajaran menghasilkan output di kelas 1 maupun di kelas berikutnya lebih baik gitu ya. Nah sebenarnya apa yang terjadi kalau seperti ini Pak? Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Nah, kalau yang saya alami sebenarnya hampir sama juga Bu ya. Jadi ketika kelas 10 itu ataupun kelas 1 itu dia baik gitu kan, prestasinya bagus, kemudian di kelas 2 itu menurun, dan biasanya ketika di kelas akhir dia meningkat kembali. Nah mungkin itu proses peralihan dia Bu. Jadi kalau saya biasanya mengibaratkan yang pertama itu dia mulai mengetahui atau mengidentifikasi lingkungannya tuh seperti apa, sekolahnya tuh kayak gimana. Nah jadi dia tuh mulai belajar tuh mengikuti pembelajaran dengan baik. Tapi ketika masuk ke kelas 2 dia sudah mulai merasa ada rasa jenuh atau rasa bosan, nah sehingga prestasinya pun itu menurun. Nah kemudian ketika kelas 3, nah dia mulai lagi serius lagi nih, karena akan mendekati yang namanya kelulusan ataupun yang namanya ujian. Nah saya biasanya ibaratnya tuh seperti, jadi kelas 2 itu masa peralihan dia, sehingga dia itu kurang termotivasi ketika dia berada di kelas 2 itu sendiri. Nah di sini sebenarnya untuk proses itu sendiri, saya rasa Bapak dan Ibu ini sudah baik, sudah dalam melaksanakan tugasnya, proses pembelajarannya, baik dari modelnya, metodenya. Nah ini kembali lagi kepada peserta didiknya. Itu biasanya di kelas 2 ini dia kurang termotivasi ataupun masa peralihan, sehingga prestasi dia mulai menurun. Gitu Ibu. Ya, terima kasih Pak.
Ya, itu pertanyaan dari Bu Nora ini yang langsung jawab oleh Pak Budi. Mangga kalau sekiranya ada pertanyaan lagi dari Bu Noria atau sambil menunggu Pak Budi ya. Pak Budi, Ya, dengar ya Pak Budi? karena begini juga Oh, Pak, iya. sebenarnya pengalaman saya juga karena waktu itu pernah juga saya berada di wali kelas di kelas 11, beda banget Pak. Alhamdulillah beda banget antara wali kelas di kelas 11 dengan wali kelas di kelas 10. Kalau wali kelas di kelas 10 ketika kita memberikan nasihat, memberikan arahan, dia tuh langsung mengikuti gitu. Langsung dia siap. Tapi ketika di kelas 11 luar biasa itu dari anaknya itu sendiri, ini pengalaman saya pribadi gitu ya Pak. Jadi agak sedikit susah. Nah, setelah ditelusuri itu ada beberapa faktor juga, bisa memang tadi bisa dari rumahnya itu sendiri ataupun bisa juga faktor dari dalam dirinya sendiri. Nah, kalau dari dalam rumah rata-rata yang anak, mohon maaf, yang bersikap seperti itu kurang perhatian dari lingkungan keluarganya juga Pak, Ibu di situ. Jadi ada beberapa kasus ketika diselidiki, ditelusuri, jadi anak tersebut misalnya orang tuanya sudah pisah atau orang tuanya sudah menikah, nah sehingga dia mencari perhatian dari lingkungan sekitarnya ataupun dari teman atau dari bapak ibu dewan gurunya. Oke. Demikian tambahan penjelasan sekaligus jawaban dari Pak Budi ya berkaitan dengan kondisi anak yang di awal udah inputnya udah bagus gitu ya, terus ada perubahan, ada proses, terutama di kelas 11 ya yang ada sedikit penurunan, walaupun itu juga relatif juga sih, ada yang mungkin tergantung individu dari siswa juga, ada yang memang prosesnya menurun, di samping juga memang ada hal yang lainnya, yaitu kesibukan mereka yang sudah mulai aktif di ekskul ya, di OSIS, di NPK, mungkin itu juga mulai ada aktivitas di luar, ya aktivitas kesiswaan ya, aktivitas di organisasi kesiswaan yang menyita waktu mereka dan fokusnya sudah agak berkurang, bergeser dari yang tadinya di kelas 10 ke mata pelajaran, ke akademis, akhirnya jadi mulai bergeser biasanya kelas 11 ya, apalagi biasa kelas 11 sudah aktif di pengurus inti itu, pengurus inti OSIS, pengurus inti ekskul gitu kan. Halo? Ya, iya Pak. Kedengeran nggak? Iya Pak. Kedengeran. Ada Pak suaranya. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pak Budi, Bu Nuria ada pertanyaan atau saya link dulu sedikit ya, Pak Budi ya? Ya Pak. Ya, silakan Pak. Ini berkaitan dengan input siswa ya, siswa di sebuah sekolah memang ini kan variasi nih, variasi. Sementara kadang-kadang kita lihat output dari pendidikan seringkali, apalagi dengan standar kemarin yang alhamdulillah dengan adanya corona ini langsung hilang tuh ujian nasional yang pro kontra ya, karena itu satu sisi bagus ujian nasional untuk standar mutu secara nasional, secara akademis secara nasional bagus gitu ya, tapi di sisi lain memang ada kendala kesenjangan input yang lumayan ya, di Kabupaten Bogor aja yang wilayahnya masih wilayah Jabodetabek ya, wilayah Jabodetabek aja kita variasinya lumayan loh, variasinya antara SMA 1 Cibinong, SMA 2 Cibinong, yang sekolah yang sudah lama di tengah kota dengan input siswanya yang bagus gitu ya, hampir rata-rata nilai NEM tertinggi masuk ke sana semua gitu, sisanya nyebar ke sekolah yang level menengah lah gitu. Jadi kalau udah nggak terima ke SMA 1 Cibinong, SMA 2 Cibinong, baru deh tuh ke SMA Citerap gitu. Atau nanti ke yang lain lagi. Kejauhan Pak. Yang jadi problem itu inputnya itu agak beragam ya. Ini bagaimana nih Pak Budi menanggapi dari sisi kadang-kadang ini nggak bisa dipukul rata ya, dari segi media pembelajaran juga ya mungkin agak sedikit berbeda, kayak penggunaan ini nih yang pembelajaran online
mungkin di beberapa sekolah-sekolah tadi ya sosial perkotaan atau sekolah yang sudah unggulan lah, terkenal gitu ya, pembelajaran online nggak ada masalah. Tapi ketika pembelajaran di sekolah yang agak ke pelosok, sebagian siswa mengalami kendala ya, kendala masalah ekonomi, masalah jaringan. Nah ini karena memang berbeda gitu, jadi dari prosesnya agak berbeda gitu, sehingga sulit mencapai output yang sama gitu kan. Output sementara di target sama kan. Kalau udah output ini kan ketika ulangan semester Kabupaten Bogor kan masih soal beli ya, soal beli hampir rata-rata tuh sekolah soal beli. Ujian kemarin ujian sekolah ya, soal beli standar disamakan semua, sementara jelas inputnya beda gitu kan. Ya pastilah ketika udah di scan misalkan pilihan gadanya lah yang di-scan oleh MKKS Kabupaten Bogor, ya tentunya beberapa SMA yang inputnya sudah bagus, proses juga ditunjang dengan media yang bagus, ya kelihatan outputnya jadi keren loh gitu. Sementara beberapa sekolah kita kondisinya agak di bawah gitu ya, karena memang inputnya beda gitu, sarana prasarana dan medianya juga beda. Nah ini gimana Pak Budi menanggapi ini? Apakah sudah cukup fair kayak gitu apa ada cara lain supaya kita bisa menilai output atau outcome-nya yang lebih adil gitu? Enggak Pak Budi? Ya, terima kasih Pak. Kalau misalnya untuk ini, alhamdulillah sepertinya kalau untuk kebijakan yang sekarang kan ini ada yang namanya yang disebut dengan pembelajaran bebas ya, atau merdeka pembelajaran ya, kemerdekaan pembelajaran dari Menteri Pendidikan yang sekarang ini. Nah ini diupayakan setiap instansi sekolah itu kalau tidak salah sekarang itu sudah berupaya untuk membuat ataupun kalau berkaitan dengan soal tadi Pak ya, untuk soal itu sendiri sekarang disesuaikan kepada gurunya masing-masing atau sekolahnya masing-masing. Instansinya itu sendiri sesuai dengan tadi karakter dari peserta didiknya sendiri, karena memang benar tidak bisa disamaratakan antara perkotaan dengan di daerah-daerah, karena dari segi fasilitasnya, dari segi peserta didiknya juga pastinya berbeda. Makanya di sini kebijakan dari pemerintah ataupun kementerian sekarang itu sudah sangat baik berkaitan dengan kemerdekaan pembelajaran, karena di sekolah saya sendiri itu kalau memang untuk di semester 1 itu kita masih beli, tapi kalau untuk sekarang kalau tidak salah sudah arahan kita harus membuat soal masing-masing disesuaikan dengan karakter dari peserta didiknya sendiri. Dan sangat menguntungkan juga yang sekarang ini UNBK kita sudah dihapuskan, sudah tidak ada yang namanya UNBK, dan untuk faktor kelulusan itu sendiri kita kembali kepada pihak sekolahnya masing-masing. Itu Pak mungkin jawabannya Pak. Jadi berkaitan dengan untuk outcome-nya itu sendiri, kalau misal dari segi pengetahuan, nah itu, jadi kita kembali lagi kepada sekolah atau instansinya masing-masing. Tapi kalau kita berkaitan dengan perilaku atau sikap, tentunya setiap sekolah, setiap instansi memiliki ciri tersendiri bagaimana sih upaya mengatasi ataupun merubah sikap dan perilaku dari peserta didik itu sendiri, mulai dari kegiatan-kegiatan keagamaannya, kemudian dari kegiatan ekstrakurikulernya, tentunya itu banyak yang namanya menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didiknya. Oke, ya Pak Ahmad. Ya baik, terima kasih Pak Budi. Ada lagi pertanyaan, mangga, masih ada waktu. Ada Ibu Mira nih yang sudah bergabung. Ahlan wa sahlan Bu. Dari SMK Sejahtera ya, Bina Sejahtera. Bumi. Mangga Bu, kalau ada pertanyaan dari Bu Nuria, dari Ibu Hos. Sambil mengisi akun ya, yang sudah di linknya sudah diberikan oleh Bu. Ya, Ibu benar suaranya. Ya. Mau nanya ya? Ngelanjutin aja sih tadi karena Pak Ahmad, pertanyaan Pak Ahmad.
saya jadi teringat. Jadi sebelum saya berdinas atau mengajar di SMA 1 Parung, saya sempat bertugas di SMA 1 Tenjo, Pak. Iya. Tahu nggak Pak Tenjo? Jauh ya, Bu. Oh, iya. Ya, itu masih Ya, kabupaten. kayaknya dekat Jakarta ya, Bu ya. Iya. Itu ada di Kabupaten Bogor. Masih di Kabupaten Bogor, tapi dia itu berbatasan dengan Banten. Jadi berbatasan dengan Banten. Jadi apa ya? Ibaratnya itu Bogor paling ujung barat gitu ya. Sepertinya sih paling ujung barat. Kalau dari Bogor angkot ke Jasinga itu masih ada dari Cibinong. Maaf, dari Cibinong itu Cibinong. Dari Bogor kota itu masih ada angkot ke Jasinga. Tapi kalau ke Tenjo itu angkotnya itu belum ada trayeknya. Jadi angkot mobil plat hitam dijadiin angkot gitu ya, Pak. Nah, di Tenjo itu tadi saya terpikir oleh perkataan Pak Ahmad bahwa input itu mempengaruhi. Tadi Pak Budi juga bilang input juga mempengaruhi ya. Nah, di Tenjo itu inputnya itu sangat bisa dikatakan jomplang, cukup jomplang mungkin dengan beberapa sekolah yang agak ke tengah kota gitu ya. Ya misalnya dibandingkan dengan yang sekarang saya di Parung aja itu lumayan cukup jauh perbedaannya, sehingga ketika mereka lulus aja misalnya persentase perbandingannya yang melanjutkan itu di bawah 10% gitu ya. Satu angkatan yang melanjutkan kuliah itu bisa di bawah 10%. Ya sisa lainnya ya kebanyakan bekerja, tapi juga itu sudah alhamdulillah juga bekerja. Sehingga kita itu jadi kalau nargetin ke anak ini jadi orang bener aja itu udah maksudnya jadi mau kerja punya tanggung jawab itu aja udah menurut kita udah bagus banget, karena kita nggak bisa berharap lagi mereka melanjutkan kuliah. Jadi gimana ya Pak, ya ini sekedar sharing aja sih. Di sana itu bahkan siswa itu bisa jadi diperbolehkan nggak masuk sekolah oleh orang tua mereka dengan berbagai alasan. Biasanya alasannya karena sedang musim panen, misalnya bantuin orang tuanya jadi buruh tani begitu. Atau cuma bilang sakit pusing sedikit misalnya ya, atau cuma sakit yang diada-adain ya sama orang tuanya diperbolehkan saja untuk tidak hadir ke sekolah. Jadi seperti itu. Cuma memang belakangan terakhir ke belakang ini sih udah ada beberapa perkembangan di SMA 1 Tenjo juga saya masih dengar kabarnya itu sudah ada banyak perbaikan gitu ya. Nah, ini menyambung kepada yang tadi dibicarakan oleh Pak Ahmad bahwa input apakah benar-benar, apalagi terutama di SMA ya Pak, mohon maaf kita mengajarkan, misalnya kalau saya kan di bidang pelajaran ekonomi itu juga ada sedikit pelajaran matematikanya, minimal operasi dasar matematika aja. Itu anak-anak amat sangat susah untuk kita menjelaskan materi yang ada di dalam kurikulum SMA gitu ya untuk mata pelajaran ekonomi, karena dasarnya aja mereka udah kopong gitu, maksudnya untuk penjumlahan pecahan mereka sangat lemah gitu, seperti itu. Terus persentase juga mereka sangat lemah, sedangkan kita ulang lagi juga dari dasar itu beberapa guru yang berkaitan dengan matematika
ini misalnya matematika ya, itu sering mengulang dari dasar, tapi mereka juga nyantolnya juga susah gitu. Jadi apakah kita juga bingung gitu, ini kita berhasil nggak sih nih, apa maksudnya ini anak-anak ada ngaruhnya nggak sih nih sekolah di SMA gitu, dengan input seperti itu kita apa namanya ya, berhasil nggak sih mendidik mereka gitu. Jadi kita sering banget seperti itu, dan apa namanya, seringkali kita akhirnya menenangkan diri misalnya dengan ya inputnya juga mereka udah begitu. Nah itu salah nggak sih? Kan mereka juga begitu, apa namanya, masuknya juga begitu. Kita ngolah anak yang memang awalnya itu sudah kurang dibandingkan anak yang lain. Jadinya akhirnya itu menjadi kayak apakah itu pembenaran buat kita di sana ketika mengajar, tapi kita tetap juga ya kasih apa semangat gitu, tetap semangat belajar mengajar di sana, tapi ya ujung-ujungnya begitu, seringkali seperti itu gitu. Jadi gimana tuh Pak, apa namanya, indikator keberhasilan pendidikannya untuk sekolah-sekolah yang seperti itu, apakah bisa diturunin standarnya atau gimana saya juga nggak ngerti tuh. Bagaimana tuh Pak tanggapan Pak Budi? Pak Budi, tanggapi aja langsung Bu ya. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya salah juga mohon maaf, karena ini saya menanggapinya berkaitan dengan sekolah saya juga ya, berkaitan dengan hal seperti itu. Tentunya ketika kita namanya calon peserta didik itu ada ya, biasanya Bapak Ibu ya, ini itu untuk mengukur ataupun sampai dapat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Ya, ada juga yang sebagian memang ada yang bilang katanya itu sendiri ya, yang namanya kasih itu bakal mengikuti pembelajaran. Nah, tentunya tidak juga seperti itu. Jadi di sini kalau untuk menilai dari outcome itu sendiri, karena yang namanya manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang mungkin dari orang yang dari peserta dari segi perhitungannya atau dari segi pelajaran banyak kurang, dari yang lainnya. Nah dari situlah kita cari. Jadi kalau di sekolah saya itu sendiri, ketika kita menentukan yang namanya kelulusan atau ketuntasan dari tiap ataupun kenaikan kelas atau kelulusan, kita meliputi berbagai aspek dari situ. Tidak hanya berkaitan dengan ketuntasan materi saja, tapi kita melihat dari sikap dan perilaku dia. Kemudian setelah itu juga kita lihat kemampuan dia tuh dari yang lainnya. Karena kalau di saya sendiri itu terkadang memang, khususnya mohon maaf, di kelas IPS itu sendiri, dia kalau dari segi materi tadi yang seperti Bu Nuri katakan, matematika ataupun akuntansinya atau ekonominya, nah itu memang sangat kurang. Itu bahkan ada yang bilang ini sudah perkalian aja, ada yang belum mengerti itu. Nah di situ tetap fungsi kita sebagai pengajar tentunya memberikan motivasi yang baik, namun kita juga tidak yang namanya memaksakan juga. Kalau memang dia kemampuannya tuh seperti ataupun sampai
kurikulum itu sendiri. Nah, kalau di saya itu lebih kepada sikap dan perilaku dari peserta didiknya itu sendiri. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan peserta didik, kenapa sih di sekolah yang A itu inputnya tuh lebih banyak, kemudian di sekolah yang B cenderung kurang, malah kadang tadi seperti yang dikatakan Pak Ahmad juga, di sekolah ini nih, kalau di A dan di B udah nggak diterima, baru pindah ke sekolah yang C. Nah, sekarang kita lihat tadi dari sarana dan prasarana. Ketika sarana dan prasarana, kemudian program sekolahnya baik, nah itu tidak menutup kemungkinan nanti inputnya juga akan masuknya baik. Nah, jadi kita lihat lagi dari sekolah kita sendiri. Nah, kemudian kalau untuk memancing yang namanya inputnya itu supaya lebih baik lagi, nah tentunya kita harus memiliki ciri khas tersendiri. Apa sih yang bisa kita gali dari instansi kita sendiri sehingga kita bisa yang namanya memberikan kepada masyarakat, inilah sekolah kita, inilah yang namanya instansi kita, keunggulannya tuh di sini, kelebihannya di sini. Jadi kita cari supaya kita tuh memiliki beda dari sekolah yang lain. Jadi ada yang namanya program-program tersendiri yang menjadi ciri khas tersendiri sehingga dapat memotivasi ataupun mengundang yang namanya input ataupun peserta didik yang baru untuk masuk ke sekolah kita sendiri. Mungkin itu Ibu ya. Siapa? Baik, itu penjelasan dari Pak Budi menanggapi lingkungan. Saya juga Bu. Makanya tadi kita tidak menilai dari segi pengetahuan, tetapi kita lebih menilai kepada perilaku sikap dia. Itu. Jadi ini sebenarnya setiap yayasan ataupun setiap kebijakan pasti memiliki dasar yang kuat. Dia tidak mungkin mengeluarkan arahan, tidak mungkin mengeluarkan kebijakan tanpa memiliki dasar yang kuat. Yang mengapa dia bersikap seperti ini? Karena di sini ada latar belakangnya. Latar belakang keluarganya tuh seperti apa? Latar belakang perekonomiannya tuh kayak gimana? Ya mungkin dengan dia sudah memasuki sekolah aja, rajin ke sekolah, itu ada sekolah yang mengatakan sudah alhamdulillah dia mau belajar, dia mau sekolah. Yang penting dia bisa mengikuti yang namanya pembelajaran tanpa menilai dari segi pengetahuannya. Gitu. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan tadi pengetahuan, nah tentunya sekarang ini kita kembali lagi kepada kebijakan pemerintah karena sudah yang namanya kelulusan itu sendiri tergantung kepada instansi atau sekolahnya masing-masing.
Jadi tidak disamaratakan lagi antara daerah perkotaan ataupun daerah pedesaan itu sendiri. Jadi untuk menurut saya pribadi, cara pandang yayasan ini tidak berlebihan. Justru ini memberikan yang namanya fondasi kepada peserta didik, karena ada juga yang mengatakan ketika kita memiliki akhlak yang baik, ketika kita memiliki perilaku yang baik, insya Allah nanti yang namanya pengetahuan itu bisa didapat. Karena yang namanya pengetahuan, kita tidak hanya berada di dalam lingkungan sekolah. Pengetahuan kita bisa belajar dari mana saja, tapi sikap, perilaku, tingkah laku kita lah yang mencerminkan itu sendiri. Kalau kita bersikap baik, berperilaku yang baik, memiliki etika yang baik, nah maka nanti insya Allah itu akan menjadi modal untuk si peserta didik itu sendiri. Karena bukannya percuma ya, kurang baik juga ketika kita memiliki pengetahuan ataupun bisa dikatakan kita orang yang pintar tapi tidak memiliki etika, tidak memiliki perilaku yang baik. Justru itu yang kurang baik. Nah, di saya juga sama Bu halnya di berkaitan dengan yayasan ataupun kepala sekolah juga, saya seringkali diarahkan Bapak Ibu ketika memberikan nilai, kalau anak ini kurang baik ataupun ketuntasannya belum baik, lihat sholat dia rajin nggak selama di sekolah, kemudian etika dia kepada sesama teman ataupun kepada Bapak Ibu Dewan Gurunya. Jadi jangan hanya berpatokan kepada pengetahuannya saja, tapi sikap dia lah, perilaku dan tingkah laku dia. Itu Ibu mungkin tanggapannya. Silakan mungkin yang lainnya ada yang mau menambahkan. Oke, baik Pak Budi. Mungkin sedikit saya urun rembuk aja. Memang ini udah itu udah mulai jelas ya bahwasanya cukup kompleks ya kita untuk melihat keberhasilan sebuah pendidikan di sekolah ya, misalkan di sekolah ternyata memang tidak sekedar peningkatan dari segi kemampuan akademis ya, yang memang ini relatif berbeda-beda ya, berbeda-beda. Tadi ada sekolah yang memang inputnya sudah bagus, dia perkembangan akademisnya lebih tinggi gitu, tapi ternyata memang tidak semata-mata itu yang menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan, atau nantinya mungkin ya manusia yang sukses tidak semata-mata adalah manusia yang memang punya kehebatan ya dari segi intelektual gitu. Dan juga sebetulnya ini juga bisa kita bisa mengambil mengambil konsep yang multiple intelligence ya, kecerdasan ganda. Kan sekarang udah mulai itu kecerdasan ganda, bahwa kita melihat orang itu cerdas tidak hanya dari segi akademis ya, tapi ada kecerdasan yang bervariasi. Ada memang siswa kita yang punya kelebihan, keunggulan dari segi fisik, dari segi olahraga misalkan ya, atau mungkin ada di bidang seni. Mungkin setelah akademis kadang memang ada tuh ketemunya itu biasanya di sekolah-sekolah yang secara akademis memang agak sulit ya, agak berat gitu. Tapi kadang-kadang mereka punya kelebihan yang lain memang dari segi dari segi kesenian ya, ternyata dia bisa mengembangkan dirinya, atau dari segi budaya, atau juga yang dari segi dia punya kemampuan fisik ya, atlet gitu ya, sampai bahkan ada siswa anak-anak kita yang bisa masuk perguruan tinggi. Ya kalau dari segi akademis mungkin SMPT nggak dapet ya, tapi kalau ternyata ada jalur akademi, jalur prestasi olahraga, bisa. Ada anak-anak kita itu Pak, ini apa ya, yang sekarang sistem zonasi kayak gitu itu kan ada kriterianya Pak ya? Ya itu juga bisa itu ya. Ya dengan zonasi juga ini ya diharapkan bisa lebih merata ya. Oke. Terus iya. Enggak, yang lain mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu Mira, mungkin ada yang mau ditambahkan? Bu Nura ini? Bu Nura. Sedikit lagi Pak Budi ya. Boleh menambahkan ya, Pak Budi? Sambil menunggu ya. Terus dari segi ada hal teknis juga nih, hal teknis yang kadang-kadang untuk lebih kelihatan tidak terlalu mencolok ya. Kadang-kadang gini nih, yang repot itu kita dari segi tes akademis ya, ulangan semester
atau mungkin ujian sekolah. Memang agak repotnya ini, agak repot dan nanti hasilnya agak mencolok berbeda ketika memang itu soalnya itu kolektif gitu. Memang soal kolektif punya kelebihan untuk mengukur standar ya, standar tingkat kabupaten. Tapi ketika kita soal beli nih, soal semester gitu ya, atau soal ulangan ujian sekolah, kan kendalanya adalah pastilah dengan soal yang sama gitu ya, dengan sekolah yang di Cibinong gitu, yang negeri atau satu dua dengan sekolah yang lain terlihat berbeda hasilnya gitu. Nah ini sebetulnya sih dari ujian sekolah yang sekarang ya, bahkan sejak ketentuan ujian sekolah yang tahun lalu, sebetulnya pemerintah sudah memberikan kemerdekaan kepada setiap sekolah untuk membuat soal sendiri ya. Jadi itu sebetulnya lebih nyaman gitu, lebih nyaman ya, biar kita guru di sekolah yang lebih tahu kemampuan akademis siswanya gitu, memberikan soal yang lebih sesuai. Jadi nggak bisa langsung disamakan dengan sekolah yang di kota misalkan ya. Mungkin itu agak lebih perkembangan ke sekarang sebetulnya lebih inklusi ya, lebih nyaman sebetulnya. Ya, Mangga ada tambahan, Bu Budi? Ya, mungkin itu tadi berkaitan dengan pembuatan soal, karena memang beberapa juga ketika kita evaluasi ya, terkadang anak mengeluh, Pak, materi ini kok beda sih dengan yang kita pelajari, Pak. Padahal kita mempelajarinya itu kan sudah sesuai dengan silabus, SKKD atau indikator itu sendiri, tapi terkadang anak itu ketika selesai ujian, kalau yang soalnya di kolektif itu sendiri, karena sering mengeluh begitu, Pak, kebanyakan kalau di saya ya. Kebanyakan, Pak, kok materinya beda, Pak, kok materinya nggak sesuai. Makanya benar sangat diuntungkan sekali kalau untuk yang sekarang ini, bahkan untuk yang nanti soal TAP juga pun bukannya sudah kita diinstruksikan untuk membuat soal mandiri, Pak ya? Ya, tapi Kabupaten Bogor menyediakan MKKS. Ya. Oh, menyediakan ya? Oh, saya kemarin dapat kabar terakhir katanya kita dari pengawas itu sendiri, katanya kita harus udah mulai membuat soal sendiri. Seperti halnya kemarin US, kita kan membuat soal sendiri tuh. Tapi kan ada yang US kan yang dari yang online-nya ada yang dari ya, ada yang online. Yang ada. Sekarang PAT itu kayaknya ada deh dari MKKS itu menyediakan, tapi sistemnya online, jadi sama kayak ujian sekolah online, karena memang sekarang pembelajaran di rumah, jadi soal yang dari MKKS itu online juga, tapi masih menyediakan kemungkinan sebagian besar, karena gini, kadang repotnya itu gini, Bapak Ibu sekalian boleh saya sampaikan? Iya. Maksudnya gini, ilustrasinya itu, karena gini, kita guru pengennya bikin sendiri soal ya. Halo? Iya, silakan Pak. Iya, gitu. Dengan bikin sendiri soal sesuai dengan kita yang tahu persis kondisi siswa yang kita ajarkan ya. Tapi kadang-kadang gini, yang ujian sekolah juga itu kondisinya ya kronologis itu. Jadi setelah dikumpulkan kepala sekolah SMA negeri dan swasta Kabupaten Bogor, itu yang menyepakati untuk soal dikoordinir oleh MKKS itu adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu ketika kumpul, kalau nggak salah yang kemarin itu dipecah dua tuh, kepala sekolah yang di Bogor Barat, jadi di Bogor Timur dulu mereka ketemu, terus kemudian kepala sekolah di Bogor Barat, itulah hampir semua kepala sekolah itu akhirnya menyepakati untuk ada pembuatan soal yang di kolektif ya, yang dikoordinir oleh MKKS. Itu bang, jadi ternyata atasan-atasan kita, kepala sekolah itu sepakat gitu. Ya akhirnya guru kan mau bikin sendiri soal, ya akhirnya ini soal udah ada nih gitu. Akhirnya nggak jadi kita bikin soal karena memang ternyata kepala sekolah sudah sepakat gitu ya. Walaupun sebetulnya dari Kemendikbud membolehkan ya ujian sekolah bikin soal sendiri. Di kabupaten lain juga bikin sendiri. Memang itu satu kondisi tuh. Ya mungkin kalau kemarin itu karena memang tertulis US-nya, jadi saya bikin. Punten Bapak Ibu, azan maghrib. Iya. Di break dulu atau gimana Bu?
Selesain aja. Atau disimpulkan aja? Maksudnya di Simpulkan ya? kesimpulan. Enggak Pak Budi, disimpulkan. Pak Budi? Enggak disimpulkan sedikit. Disimpulkan. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, punten tadi saya potong karena azan maghrib sudah berkumandang. Namun kalau dilanjutkan setelah maghrib saya juga tidak bisa hadir. Makanya mohon maaf kalau tadi agak sedikit di-cut ya. Sebenarnya mungkin materi ini banyak sekali yang harus dibahas ya, maksudnya mungkin sebenarnya juga nggak cukup kalau cuma 1,5 jam gitu. Ya ini akan tetap menjadi pekerjaan kita bersama untuk bagaimana caranya agar keberhasilan pendidikan kita yang sudah ada indikatornya itu bisa terus meningkat terus ya Pak. Oke, mungkin sore ini kita cukupkan sampai di sini. Mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum presensi, silakan absen dulu, presensi dulu. Ada waktu sampai jam 6.15 absennya akan ditutup. Sampai berjumpa pada meeting-meeting lainnya Bapak Ibu. Dari saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Ya, terima kasih. Pak Budi, absen Pak Budi. Presensi. Ya, Pak. Oke. Ya, selamat. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama Pak. Pak Ahmad tadi videonya ini kan direkam ya? Iya.